Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga selalu baik-baik saja. Kembali lagi bersama Bang XP. Di sini Bang XP akan berbagi tentang fungsi tool yang ada di CorelDRAW. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya CorelDRAW. Di sini Bang XP menggunakan CorelDRAW X5. Jika kalian menggunakan versi yang lain, misalnya X6 atau X7, itu sebenarnya sama saja, fungsi-fungsi toolnya ya sama, hanya saja mungkin perbedaannya ada pada tata letak dari tool tersebut. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita bahas fungsi dari berbagai tool yang ada di CorelDRAW. Tool yang ada di CorelDRAW itu banyak sekali. Nah, di sini terangkai dalam sebuah toolbox. Nah, ini adalah toolbox. Kemudian ini adalah tool atau alat yang ada di CorelDRAW yang tentunya akan membantu kita dalam pembuatan desain. Langsung saja, yang pertama ada pick tool. Nah, pick tool berfungsi untuk memilih, memiringkan, atau memutar serta mengubah ukuran gambar atau objek. Kita coba. Ini adalah pick tool. Nah, dengan pick tool ini kita bisa memindahkan, kemudian memiringkan, kemudian kita juga bisa memutar objek. Kemudian kita lanjut ke tool yang kedua. Di sini ada shape tool. Di dalam shape tool itu ada shape, kemudian smooth brush, kemudian region brush, kemudian free transform. Yang pertama adalah shape tool. Nah, shape tool berfungsi untuk mengubah bentuk gambar. Kita contohkan. Nah, di sini kita menggunakan shape tool, kita bisa mengubah bentuk gambar. Bisa kita gunakan shape tool. Nah, dengan shape tool kita bisa mengubah bentuk gambar. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada smooth brush. Nah, ini kita buat objeknya dulu. Nah, yang kedua smooth brush. Nah, ini berfungsi untuk membuat efek distorsi pada objek garis. Nah, kita coba. Nah, inilah efek-efek distorsi yang bisa dihasilkan oleh smooth brush. Di sini kita bisa mengatur ya, tentunya di sini. Nah, ini efek distorsi. Kemudian selanjutnya di sini ada region brush. Nah, region brush ini berfungsi untuk mengubah bagian outline pada garis vektor dari sebuah gambar. Kita coba ya. Nah, jadi seperti ada di sini lancip-lancipnya ya. Nah, kemudian ini mungkin bisa kita atur. Nah, 7, 8, 9. Nah, lancip-lancipnya akan bertambah ini. Nah, ini fungsi dari region brush, berfungsi untuk mengubah bagian outline pada garis vektor dari sebuah gambar atau objek. Jadi ketika kita klik ya, garis lurus, kita klik, akan seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya free transform. Nah, free transform itu berfungsi untuk memutar gambar dengan bebas. Kita coba putar gambarnya. Sebelumnya kita warnai dulu.
kita putar. Nah, seperti ini. Kita bisa memutar objek dengan bebas. Selanjutnya di sini ada crop tool. Nah, crop tool berfungsi untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Nah, kita coba buat satu objek, kemudian kita beri warna merah, kemudian kita coba crop. Penggunaannya cukup sederhana, tinggal kita arahkan seperti ini bagian mana yang akan kita crop. Setelah itu kita klik. Nah, seperti ini bagian sudah melakukan cropping. Selanjutnya di sini ada knife tool. Knife tool berfungsi untuk memotong gambar. Kita coba. Kita coba gunakan knife. Titik 1, titik berikutnya. Nah, di sini gambarnya menjadi dua bagian. Fungsi dari knife tool itu memotong gambar. Kemudian selanjutnya di sini ada eraser tool. Nah, ini ada eraser tool, berfungsi untuk menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Kita coba. Mungkin diameternya kita tinggikan. Seperti ini. Nah, kita coba potong objeknya. Dan harus kita seleksi dulu. Nah, ini adalah fungsi dari eraser. Kemudian selanjutnya ada yang namanya virtual segment delete, berfungsi untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Kita coba. Seperti di sini harus ada minimal 2 objek. Nah, seperti ini. Satu warna merah, satu warna kuning. Nah, fungsi dari virtual segment delete. Nah, di sini adalah untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Seperti ini. Jadi gambar yang potongan itu di sini bisa kita potong. Kita coba lagi. Objek 1, objek 2. Kita gunakan. Kita klik seperti ini. Selanjutnya ada zoom ya. Di sini ada zoom, kemudian ada pen. Yang pertama adalah kita zoom. Nah, tool zoom itu berfungsi memperbesar atau memperkecil tampilan gambar seperti ini ya. Kita klik kiri, dia akan berbesar, klik kanan dia akan berkecil. Atau bisa kita gunakan scroll yang ada di mouse itu juga bisa. Kemudian selanjutnya ada pen. Nah, pen tool berfungsi untuk memindah tampilan gambar pada layar. Nah, seperti ini.
untuk pen. Oke, selanjutnya di sini ada freehand tool. Nah, freehand tool berfungsi untuk menggambar kurva dan segmen garis seperti ini. Ini adalah fungsi dari freehand tool. Kemudian yang kedua ada two point line tool, berfungsi untuk menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Kita coba. Nah, two point line tool, titik awal kemudian titik akhir. Selanjutnya ada Bezier tool, berfungsi untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Selanjutnya di sini ada artistic media, berfungsi untuk menambah brush, menyemprot serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Kita coba artistic media. Nah, ini bisa kita ubah ya, banyak sekali jenisnya dan macamnya. Banyak sekali di sini, ada footprint dan yang lainnya. Itu untuk artistic media. Selanjutnya ada yang namanya pen tool, berfungsi untuk menggambar kurva dalam segmen dan setiap segmen preview gambar. Ini pen tool. Kemudian selanjutnya ada B-spline. Nah, di sini berfungsi menggambar garis lengkung dengan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Kita coba. Selanjutnya ada polyline, berfungsi untuk menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan berkesinambungan. Selanjutnya 3 point curve. Nah, 3 point curve di sini menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju posisi titik pusat. Kita coba. Itu tadi adalah fungsi dari 3 point curve. Nah, selanjutnya adalah di sini ada smart fill, berfungsi untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Nah, smart fill. Kita coba. Kita hapus dulu ya. Kita gunakan smart fill. Nah, di sini fungsi smart fill itu adalah membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Seperti ini. Kita gunakan smart fill. Nah, jadinya seperti ini.
coba ulangi. Ini objek pertama, ini objek kedua. Nah, di sini fungsinya itu membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Klik, klik. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada Smart Drawing. Itu berfungsi untuk mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Kita coba. Itu adalah Smart Drawing. Nah, selanjutnya di sini ada Rectangle Tool, berfungsi untuk menggambar kotak dan persegi panjang dengan menariknya dalam halaman gambar. Rectangle. Kita bisa membuat persegi panjang atau juga kita bisa membuat di sini persegi. Caranya agar presisi ya, itu kita buat gambarnya menggunakan Rectangle Tool, kita tekan Ctrl, jadi gambarnya itu presisi. Jika tidak, nah seperti ini, kita tidak menggunakan Ctrl. Kemudian selanjutnya ada 3-point rectangle, berfungsi untuk menggambar kotak dan persegi panjang dengan dasar 3 titik, yaitu dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju posisi titik pusat. Kita coba. Seperti ini. Itu tadi 3-point rectangle. Selanjutnya adalah di sini ada ellipse tool ya. Nah, ellipse tool itu berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran dan ellipse dengan menariknya dalam halaman gambar membentuk objek lingkaran. Kita bisa membuat objek lingkaran atau lonjong. Kalau ingin lingkaran itu secara presisi, kalian buat lingkaran dengan ellipse tool, kemudian tekan Ctrl, tombol Ctrl, akan seperti ini. Selanjutnya 3-point ellipse. Nah, fungsinya adalah menggambar objek berbentuk lingkaran dan ellipse dengan dasar 3 titik. Ini sama, ketika kita tekan Ctrl, gambarnya akan persisi lingkarannya. Kalau tidak kita tekan Ctrl seperti ini. Itu 3-point ellipse tool. Selanjutnya di sini ada polygon. Nah, berfungsi untuk menggambar polygon dengan menariknya dalam halaman gambar. Nah, ini polygon. Nah, titik sudutnya bisa kita ubah menjadi 7, 8, 9, dan seterusnya. Selanjutnya star tool, berfungsi untuk menggambar objek berbentuk bintang. Ini juga sama, untuk titik sudutnya bisa kita ubah menjadi 6, 7, 8.
Selanjutnya ada Complex Star, berfungsi untuk menggambar bintang yang memiliki sisi berpotongan. Seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya ada Graph Paper. Nah, disini berfungsi untuk menggambar curve. Nah, selanjutnya ada Spiral. Disini berfungsi untuk menggambar spiral simetris dan logaritmik. Selanjutnya ada Basic Shape. Nah, disini berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran, silinder, hati, dan sebagainya. Nah, bisa kita cari berbagai bentuk. Ada hati, kemudian di sini ada, nah banyak sekali bentuknya ya. Ada ini gambar petir ini. Kemudian ada Arrow Shape, berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk anak panah dengan berbagai arah. Kita hapus dulu ya. Nah, kita praktekkan untuk Arrow Shape. Bisa kalian pilih ya. Di sini berbagai bentuk dari Arrow Shape. Selanjutnya ada Flowchart Shape. Nah, disini berfungsi untuk menggambar simbol flowchart. Nah, di sini banyak sekali simbol flowchartnya ya. Bisa kalian pilih, bisa kalian gambar sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya ada Banner Shape. Nah, di sini berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk pita dan ledakan. Nah, di sini kalau kalian suka membuat banner atau kartu ucapan atau yang lainnya, nah, di sini mungkin banyak sekali manfaatnya ini. Nah. Kemudian ada bentuk yang lainnya. Ini contohnya. Bisa kalian warnai ya. Kemudian selanjutnya ada Callout Shape, berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk gelembung atau label yang biasanya dibuat untuk keterangan sesuatu. Ini bentuknya banyak. Misalkan kita tulis hello. Itu adalah Callout Shape. Selanjutnya di sini ada Text Tool, berfungsi untuk membuat dan mengedit teks, tulisan atau paragraf. Nah, kalau kalian ingin membuat teks, nah di sini bisa kalian gunakan Text Tool. Saya pengen tulis Bang XP. Kemudian untuk jenis fontnya itu sangat banyak, bisa kalian pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada tabel tool. Nah, dia berfungsi untuk membuat, memilih dan mengedit gambar tabel. Bisa kita lihat di sini ya, bisa kita atur
Di sini untuk kolomnya berapa, barisnya berapa, bisa kita atur. Misalkan 3, 6, nah, seperti ini. Sorry, 2, kita ubah 6, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Nanti untuk tool berikutnya kita sampaikan pada bagian yang kedua. Nah, silakan kalian tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.